Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprizal Diriwanto dengan NIM 2110423017 dari kelas A, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali materi mengenai reproduksi sel dan pewarisan sifat dalam pembahasan praktikum biologi dasar. Yang pertama ada reproduksi sel. Reproduksi sel ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Untuk pembelahan sel sendiri dibagi menjadi 3 bagian secara prosesnya, yaitu ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang pertama ada pembelahan amitosis, yaitu pembelahan sel yang tidak melalui urutan tahap-tahap tertentu. Artinya dalam prosesnya tidak jelas dan tidak tentu bagian-bagian dalam tahap prosesnya. Contohnya, pembelahan ini terjadi pada bakteri, amoeba, paramecium, dan alga biru. Yang kedua ada pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pembelahan ini terjadi pada sel tubuh atau disebut somatis. Yang kedua, pembelahan ini bertujuan untuk pertumbuhan dan regenerasi. Yang ketiga, pembelahan ini menghasilkan 2 sel anak yang identik dengan sel induk semulanya, yaitu diploid menjadi diploid atau haploid menjadi haploid juga. Yang keempat, berlangsung dalam satu kali proses PMAT atau profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama ada tahap profase. Tahap ini merupakan fase pembelahan mitosis yang paling lama dan paling banyak memerlukan energi. Kemudian ada metafase. Pada tahap ini kromosom terletak sejajar pada bidang ekuatornya. Kemudian proses anafase. Pada proses ini sentromer membelah, lalu benang spindel menarik kromosom menuju kutub sel yang berlawanan. Dan yang terakhir ada telofase. Pada tahap ini kromosom berubah menjadi benang kromatin, membran inti dan nukleus terbentuk kembali, serta terjadinya sitokinesis atau terbelahnya sel menjadi 2. Baiklah, pembahasan selanjutnya yang ketiga adalah pembelahan meiosis. Pada pembelahan meiosis ini sama seperti mitosis, memiliki beberapa ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama ada pembelahan ini terjadi dalam peristiwa pembentukan sel kelamin atau gametogenesis pada kelenjar kelamin atau gonadnya. Yang kedua, pembelahan ini menghasilkan 4 sel yang tidak identik dengan sel induknya atau sel semulanya, yaitu diploid menjadi haploid. Karena terjadi pengurangan kromosom, pembelahan ini sering disebut sebagai pembelahan reduksi. Yang ketiga, pembelahan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kromosom agar komposisi kromosom anak sama dengan komposisi kromosom induknya. Dan yang keempat, berlangsung dalam 2 kali proses PMAT atau profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan pada proses yang kedua, tidak diselingi oleh interfase. Selanjutnya pada tahapan meiosis ini terjadi 2 kali proses, yaitu ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, kemudian dilanjut profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Sebetulnya dalam prosesnya hampir sama dengan proses pada mitosis, namun pada profase 1, pada pembelahan meiosis ini terbagi menjadi beberapa tahap lagi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada leptonema, yaitu benang kromatin berubah menjadi kromosom. Yang kedua ada zigonema, kromosom homolog berpasangan dan disebutnya bivalen. Pada peristiwa saat kromosom homolog berpasangan dan membentuk sesuatu bivalen, maka itu disebut sinapsis. Kemudian yang ketiga ada pakinema, yaitu kromosom homolog yang berpasangan atau bivalen mengganda sehingga terdapat 4 kromatid yang berpasangan dan disebutnya tetrad. Yang keempat ada diplonema, yaitu pada peristiwa ini terjadi pindah silang atau crossing over. Yang kelima, diakinesis, membran inti dan nukleus lenyap dan terbentuknya benang spindel yang lengkap pada tahap ini.
Selanjutnya, pembahasan mengenai perbedaan antara mitosis dan meiosis. Perbedaan yang pertama berdasarkan tujuannya. Mitosis bertujuan dalam hal pertumbuhan dan regenerasi, sedangkan meiosis bertujuan dalam hal gametogenesis. Kemudian berdasarkan sel yang terbentuk atau sel dalam prosesnya, itu terjadi mitosis pada sel somatik, sedangkan meiosis pada sel gamet. Kemudian pada sifat anak yang dihasilkannya, mitosis menghasilkan sel anak yang identik dengan induknya, sedangkan meiosis menghasilkan sel anak yang tidak identik dengan induknya. Kemudian berdasarkan jumlah kromosom sel anak yang dihasilkan. Pada mitosis, kromosom anak sama dengan kromosom induknya atau disebut diploid, sedangkan meiosis, kromosom sel anak setengah dari sel induknya atau disebut haploid. Kemudian berdasarkan terjadinya pindah silang. Pada mitosis tidak terjadi pindah silang sifat, sedangkan meiosis terjadi pindah silang sifat. Kemudian berdasarkan proses pembelahannya, terjadi dalam satu kali proses pada mitosis, sedangkan pada meiosis terjadi 2 kali proses. Dan berdasarkan jumlah sel anaknya, mitosis menghasilkan 2 sel anak, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anak. Selanjutnya, pembahasan mengenai pewarisan sifat. Pewarisan sifat ini dibedakan menjadi 2, yaitu materi genetik dan sifat beda. Materi genetik kita akan membahas kromosom dan gen, sedangkan sifat beda kita akan membahas monohibrid dan dihibrid. Yang pertama adalah kromosom. Kromosom adalah bahan genetik yang terdapat di dalam inti sel yang memiliki fungsi dalam proses pewarisan sifat. Pada kromosom ini kita bisa melihat pada gambar ada beberapa bagian yang menyusunnya. Yang pertama ada kromatid, sentromer, lengan pendek, dan lengan panjang. Kemudian gen merupakan sepotong segmen DNA yang mengandung suatu informasi genetis yang akan diwariskan kepada keturunannya. Pada gen ini kita bisa melihat bagian-bagiannya. Yang pertama ada lokus gen, sepasang alel, dan 3 pasang gen yang terletak pada 3 lokus. Selanjutnya mengenai hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 ini dikenal juga dengan hukum segregasi yang menyatakan pada pembentukan gamet, kedua gen yang merupakan pasangan akan dipisahkan dalam 2 sel anak. Hukum ini berlaku untuk persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Contoh dari terapan hukum Mendel 1 adalah persilangan monohibrid dengan dominansi. Apa itu persilangan dominansi? Yaitu persilangan suatu sifat beda di mana satu sifat lebih kuat daripada sifat yang lainnya. Kemudian hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 ini dikenal dengan hukum independent assortment yang menyatakan bila 2 individu berbeda satu dengan yang lain dalam 2 pasang sifat atau lebih, maka diturunkannya sifat yang sepasang itu tidak bergantung pada sifat pasangan lainnya. Hukum ini berlaku untuk persilangan dihibrid atau 2 sifat beda atau lebih. Selanjutnya mengenai persilangan monohibrid. Karakteristik persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Sifat yang kuat disebut sifat dominan dan akan bersifat menutupi, sedangkan sifat yang lemah disebut sifat resesif. Sifat yang akan ditutupi oleh sifat dominan. Pada contoh ini bisa kita lihat contohnya dengan induk berbunga ungu bersifat dominan dan induk berbunga putih bersifat resesif. Maka hasil dari persilangan ini anaknya akan mewarisi sifat dari sifat induk yang dominan, yaitu berbunga ungu semuanya. Selanjutnya persilangan dihibrid. Jika persilangan monohibrid dan intermediat menyilangkan satu sifat berbeda, maka persilangan dihibrid dilakukan pada 2 sifat yang berbeda. Bisa dilihat pada contoh ini di mana parentalnya atau induknya ada 2 sifat yang berbeda, yaitu bulat kuning dan kisut hijau. Bulat kuning ini
bersifat dominan, sedangkan kisut hijau bersifat resesif. Kemudian hasil dari gamet dan anak yang dihasilkannya, sel anak yang dihasilkannya adalah bulat kuning. Kemudian ketika kita silangkan keturunan pertama, maka akan dihasilkan sel anak yang berbeda-beda perbandingannya, yaitu bulat kuning ada 9, bulat hijau ada 3, kisut kuning ada 3, dan kisut hijau ada 1.